Oke guys, jadi ada beberapa hal yang mungkin sensitif bagi HRD-nya. Jadi kenapa kalian setelah kalian melihat apa namanya di website link rekrutmen kalian dinyatakan tidak lulus. Padahal ketika kalian melakukan interview kalian hanya dikasih pertanyaan dari mana, nama siapa dan tinggal di mana. Nah, guys, jadi mungkin HRD-nya tidak menilai dari situ, guys. Jadi mungkin pertama, jadi teman-teman itu mungkin pertama itu dinilainya itu karena penampilan kalian. Jadi di mana-mana pengalaman saya bahkan dari teman-teman saya itu kalau kita melakukan sebuah interview itu harus memakai kemeja, guys. Jadi harus memakai kemeja dan juga harus rapi, harus kelihatan fresh, rambut harus jangan acak-acakan, harus benar, harus kalau perlu dicukur rapi, guys. Jadi ini adalah tahap awal di mana kita akan mengambil hati, ya, mengambil hati seorang HRD. Jadi ke tahap awal itu kita memang harus benar-benar nurut, harus harus melakukan benar-benar apa yang HRD inginkan. Jadi terkadang karena HRD-nya menghadapi ribuan atau ratusan orang karyawan dalam satu hari, mereka harus merekrut karyawan yang mungkin bernilai apa ya, skill yang mungkin berpengalaman gitu. Jadi itu salah satu penampilan, guys, harus pakai kemeja, jangan lupa ya, jangan pakai antingnya, jangan pakai anting. Kalian pasti tanda kutip bingung, stres, jadi semangat. Jadi teman-teman harus ini harus mengikuti namanya rotasi kehidupan atau mengikuti apa yang sekarang orang lakukan. Nah, terutama ya saat ini kan lagi pandemi, jadi harus pakai masker, harus bersih, kuku jangan panjang, guys. Jadi kalau namanya HRD itu orang yang terpilih, orang yang dikasih kuasa untuk memilih karyawan yang berbakat gitu ya, untuk karena untuk melakukan suatu kerjasama nanti ya, untuk mengembangkan perusahaan menjadi seorang kru atau memiliki jabatan juga. Jadi memang semua harus melewati namanya interview HRD ya. Nah itu aja teman-teman. Selain pakaian rapi, mungkin kalian juga kelihatannya eh, kedengaran bahasa itu kurang nyaring atau kurang bagus begitu. Jadi harus pakai sepatu. Pokoknya rapi lah gitu. Terus dengan cara dengan cara duduk, dengan cara ngomong yang tegas, yang nyaring gitu. Jadi jangan kayak orang lesu, kayak orang lemas, kayak orang sakit kan gitu. Itu semua dinilai. Dan teman-teman, itu sekedar saya berbagi ya, karena saya juga mengalami di mana-mana, saya juga mengalami beberapa hal yang seperti ini yang teman-teman mungkin alami saat ini. Jadi kita tidak diterima. Jadi bahkan dulu itu tidak diterima itu lantaran saya tidak punya pengalaman, guys. Saya tidak punya pengalaman pekerjaan atau memiliki sertifikat itu tidak punya. Nah, di situ saya jatuh. Tapi kalau masalah cara ngomong, saya itu udah optimis banget dan saya udah merasa banget, sudah yakin bahwa saya ini diterima. Tapi intinya, guys, sebelum melakukan sesuatu itu memang kita harus merencanakan ya. Kita harus apa ya, eh, ekspresi yang benar-benar meyakinkan gitu. Kemudian juga kita harus apa ya, berdoa. Jadi minta petunjuk sama Allah, sama Tuhan, atau kalian harus apa ya, banyak-banyak sedekah gitu kalau ingin melakukan sesuatu hal yang mungkin kalian ingin banget gitu, apalagi yang mengenai tentang pekerjaan. Nah, kita ketika kita diterima bekerja itu kan dalam waktu jeda yang panjang gitu gitu. Jadi sebenarnya setelah kita lulus, kita tuh melewati beberapa banyak lagi tahap-tahap untuk bisa menjadi benar-benar seorang karyawan, guys. Jadi ada MCU, ada lagi induksi, ada lagi induksi air, apa, banyak sekali. Induksi safety, HRD masih ada, teks-teks yang mungkin kita harus isi. Nah, di langkah awal saja sudah tidak lulus. Jadi harus mengoreksi diri.
Jadi jangan merasa bahwa kok saya bingung kenapa saya cuman dikasih pertanyaan dari mana asal dan nama siapa, lalu setelah mencek atau melihat di link websitenya itu dinyatakan tidak lulus. Itu karena HRD-nya mungkin melihat dari penampilan, mungkin kalian beranting atau bertato gitu ya, atau mungkin cara ngomong kalian tuh gugup, atau kalian lemas, kayak kayak apalah, kayak begitulah, kayak nggak kayak nggak jelas lah gitu. Jadi pokoknya tuh ya, contoh, aku kasih contoh ya, testimoni. Jadi misalnya gini, aku kasih contoh nih guys ya. Jadi begini, begitu menghadapan dengan RD, dalam hati itu Bismillahirrahmanirrahim, yakin yes, yakin yes, ini adalah tahap awal aku ingin melangkah ke tahap berikutnya. Jadi saya harus semangat. Jadi gitu, jadi semangat, jadi kelihatan fresh gitu ya kan. Rambut harus rapi, jangan jangan rambut tuh di model-model kayak kekinian ya kan, nggak jelas. Pokoknya di langkah awal kalian benar-benar harus mengikuti apa yang HRD mau, begitu ya. Atau setidaknya mungkin sebelum kalian pergi interview, kalian harus diskusi, kalian harus bertanya kepada orang-orang yang sudah senior atau berpengalaman di bidang seperti ini guys. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat teman-teman. Semangat jika kalian di sini tidak diterima, di satu tempat tidak diterima, semangat di tempat lain mungkin rezeki kalian nanti di sana. Jadi tetap harus optimis bahwa di sini itu bukan rezeki saya gitu. Jadi saya mungkin di tempat lain rezeki saya. Oke, itu aja. See you next. Semoga video ini kalian suka. Kalau ada yang kalian tanyakan, silakan komen di bawah ya. Silakan kalian tanyakan di komentar. Pokoknya komentar kalian saya fast respon ya. Saya akan balas cepat. Oke teman-teman, apa sih ya? Gitu. Pokoknya itu aja pengalaman saya. Jadi guys, semangat, 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 dan berdoa. Kalian harus berdoa, yakin bahwa kamu bisa. Tunjukkan kepada teman yang lain, keluarga, dan juga kepada orang-orang asing bahwa kita walaupun karyawan, seorang kru, tetapi jiwa kita benar-benar sangat besar. Kita juga harus nggak mau kalah, kita harus kayak mereka ya gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa kalian selalu ikutin video-video saya, karena di sini saya akan membahas semua apa yang kalian komentarkan. Oke, apalagi ya, udah nggak ada, nanti kita bahas video-video lain lagi. Dan teman-teman, kalau kalian ingin lihat video-video yang lain, kalian bisa scroll video ini, kalian like dulu video ini, kalian subscribe yang belum subscribe, wajib ya. Orang karyawan, semua karyawan IMIP harus subscribe channel ini. Oke, saya Jaka Bastem. Bye bye, assalamualaikum.